Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmat darinya, sehingga kita senantiasa dalam kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Alhamdulillah. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, mempelajari ilmu yang mulia, ilmu yang memiliki keutamaan yang besar pula, yaitu ilmu tajwid, salah satu cabang ilmu dari ilmu Al-Quranul Karim, yaitu cara membaca Al-Quranul Karim. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hukum dari nun sukun dan tanwin yang kedua. Setelah izhar, hukum yang kedua adalah ikhfa, di mana kita telah menjelaskan bahwasanya ikhfa adalah cara membaca nun sukun atau tanwin dengan cara disamarkan. Nun sukunnya disamarkan, yaitu ketika bertemu dengan salah satu dari 15 huruf berikut. Nah, ini huruf-hurufnya, dan telah kita sebutkan pembagiannya, bahwa huruf-huruf ini, 15 huruf ini terbagi dua. Yang pertama 10 huruf yang membuat nun sukun atau tanwin dibaca samar disertai dengan dengung, yang mana dengungnya bersifat tarqiq, dengungnya bersifat tipis. Sedangkan yang kedua, bagian yang kedua, yaitu dengungnya dibaca tebal atau tafkhim. Yaitu shad, bod, kemudian ta, dha, dan qaf. Telah kita bacakan contoh-contoh untuk ikhfa yang bersifat tipis dengungnya, yaitu ada 10 huruf. Ini sudah kita sebutkan. Jadi insyaallah pada pelajaran kali ini kita akan masuk contoh-contoh ikhfa yang bersifat tebal atau tafkhim pada dengungnya, pada gunnahnya. Itu kan hurufnya ada 5 ya. Shad, bod, ta, dha, dan qaf. Ada 5. Maka di sini insyaallah akan disebutkan contoh-contohnya. Baik. Contoh yang pertama kita baca ya. Di sini ada huruf nun sukun bertemu dengan shad. Maka nun sukun dibaca ikhfa, baca samar. Kemudian dengung pada nun sukun ini bersifat tebal, tafkhim, tebal. Itu dengungnya tebal. Sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya bahwa tebal itu karena lisan atau lidah itu ujungnya mengarah ke langit-langit. Ujungnya mengarah ke langit-langit. Gini ya. Ini bawah ya. Ini bawah atau dasar dari mulut kita. Anggap saja di sini ada gigi seri, kemudian di atas ada gigi seri. Lidah mengarah ke langit-langit. Mengarah ke langit-langit. Sehingga di sini terkumpul suara. Suara itu berputar dan melalui langit-langit baru keluar, sehingga terjadilah yang namanya sifat tafkhim. Baik, kita baca ya. Kita baca.
Contoh di sini nun sukun bertemu dengan shad, ya. Sehingga bagaimana caranya? Nah, min di sini min bertemu shad dibaca ikhfa. Ikhfa dengan dengung yang tebal. Miu gitu suaranya. Miu ya. Oh, seperti itu. Bukan tipis. Kalau tipis gini bunyinya. Miu miu. Nah, itu tipis. Miu ya. Tebal beda. Naikkan ujung lidahnya, kita angkat ke langit-langit menjadi miu sol gitu ya. Miu sol solin, miu sol solin, kayak gitu. Sekali lagi, miu sol solin. Nah, gitu ya. Baik. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua, ya, di sini ada tanwin bertemu dengan shad. Sama ini. Qa'an ya. Kemudian bertemu dengan shad jadi ikhfa. Qa'an sofan, tebal. So ya, bukan so, bukan gitu. Itu tipis. Tapi harus tebal. Qa'an gitu ya. Jadi dia tebal. Nah, ini ada harokat lain. Baik. Kita ulang lagi. Qa'an sofan gitu. Barakallahu fikum. Selanjutnya di sini ada nun sukun ya bertemu dengan dhad. Nun sukun bertemu dengan dhad. Ini juga dibaca ikhfa dengan dengung yang tebal. Jadi makanan menjadi makanan gitu ya. Naudha, bukan na. Kalau na nanti jadinya da. Nada gitu kan. Tapi ini harus tebal. Apanya? Dengungnya, ya, gunnahnya. Makanan dhayiqan, makanan dhayiqan gitu ya. Taib. Sekali lagi bisa diulang yuk. Makanan dhayiqan, kayak gitu ya. Taib. Contoh selanjutnya di sini ada nun sukun bertemu dengan dhad. Maka sama seperti contoh yang tadi. In menjadi indha. Indha gitu ya. Dha. Dha. In harus tebal dengungnya. In dhalaltu gitu. In dhalaltu. Nah. Dha. In dha ya. Ingat lidahnya diangkat naik. Baik. Contoh selanjutnya di sini ada nun sukun bertemu dengan dhad. Nun sukun bertemu dhad. Berarti dhad bukan dhad. Nun sukun bertemu dha ya, dha. Dha ini ujung lidah. Ya. Ujung lidah. Barakallahu fikum. Makhrajnya itu di ujung lidah. Naam, berada di pertengahan antara ujung gigi seri atas dan bawah. Letakkan di situ. Wa ya. Nah, bukan seperti dzal. Dha bukan gitu. Ya, tapi wa ya. Nah, sifatnya juga isti'ala, tinggi dia. Isti'ala maksudnya lidahnya naik ke atas begini. Kan? Sehingga terciptalah sifat ya, apa? Tafkhim. Coba kita praktik. Fa'anzirni gitu ya. Anzirni. Nah, beda itu. Ya, kalau kita tipiskan nanti bukan jadi huruf wa tapi dal. Jadinya dal. Fa'anzirni. Ya, beda itu maknanya. Ya. Kalau pakai dal tipis dirni itu artinya ya, berilah peringatan kepada aku, kan gitu. Fa'anzirni, berikan saya peringatan. Kalau fa'anzirni, ya, ini artinya ya, ini tangguhkan saya, ya, beri waktu lagi.
Nah, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ucapannya siapa itu? Allah menghikayatkan tentang ucapannya iblis. Ya Allah, tangguhkan usiaku, umurku ini panjangkan sampai hari kebangkitan, gitu, hari kiamat. Nah itu. Jadi pengucapan tebal tipis itu membedakan huruf mana ini. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kita ulang. Rabbi fa'anzirni, gitu ya, tebal. Kemudian contoh selanjutnya di sini ada nun sukun bertemu dhad, ya. Nun sukun bertemu dhad. Jadinya man dhalla idza. Nah, gitu ya. Ini sudah sama dengan yang di atas. Selanjutnya tanwin, ada tanwin bertemu to. Tanwin bertemu to. Lahman, lahman bertemu dengan to. Lahman menjadi lahman to. Lahman to, gitu ya. Lahman to. Nah, tebal. Sekali lagi kita baca sama-sama. Lahman tariyan, gitu ya. Nah, ulangi. Lahman tariyan. Baik. Ditebalkan. Barakallahu fikum. Selanjutnya, nah di sini ada nun sukun bertemu to juga, ya. Ini mirip dengan kalau ini tadi kan tanwin, ya, tanwin. Sekarang ini nun sukun bertemu to. Bunyinya sama. Dibaca ikhfa disertai dengung yang tebal karena bertemu to. Kita baca dari sini. Wa khalaqtahu min tinin. Ya, min tinin, miu, ya, bukan min tapi miu tin, gitu ya. Baik. Wa khalaqtahu min tinin. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini nun sukun, ya, nun sukun bertemu dhad juga. Baik. Sama seperti tadi, ya. Kita baca. Minal mudharina, ya, mudharina, gitu, tebal. Nah, tadi di sini to, ya. Nah, fa'anzirni, yang ini, ya. Nah, temu dhad. Fa'anzirni. Nah, perhatikan di sini tadi yang ini, ya, yang ini nun sukun bertemu to. Ini kan to-nya di kasroh, ya, kasroh. Nah, walaupun di kasroh tetap idgham gunnahnya pada nun ini, ya, tetap tebal. Walaupun di kasroh tetap tebal, tetap seperti tadi yang kita contohkan, miutinin, gitu, ya, tetap tebal. Ini lagi contoh selanjutnya, nun sukun tanwin bertemu qaf. Tanwin bertemu qaf. Bunyinya makanan ketemu qaf jadi ikhfa. Makanan, ya, no, gitu. Kelihatan ya bedanya. Kalau tipis bunyinya gini, makanan, jadinya bukan ko nanti, ka. Makanan ka, gitu. Kasian misalnya. Salah itu, ya. Tapi dia harus tebal. Makanan qasiyan, ya, gitu. Nauqa. Baik, sekali lagi. Makanan qasiyan. Baik. Selanjutnya di sini ada nun sukun bertemu qaf juga, ya. Sama bacanya, ayo. Walahum yunqaduna, yunqa, ya, tebal. Apanya? Dengungnya pada ikhfa ini tebal. Nah, sekali lagi. Walahum yunqaduna, gitu ya. Baik. Terakhir, nah di sini qafnya di kasroh, ya kan?
nun sukun bertemu dengan qaf yang di kasroh. Nah, di sini perhatikan, walaupun di kasroh qafnya huruf-huruf ikhfa ya, yang 5 ini walaupun di kasroh tetap dibaca tebal. Wala yunqiduna, tetap gitu. Yunqi, bukan tipis. Jangan karena dia di kasroh kemudian kita tipiskan. Yungki. Nah, itu salah tuh, tipis. Yungki. Kenapa terbaca tipis? Karena saya tadi meletakkannya lidahnya datar di bawah. Gini. Seharusnya diangkat seperti ini. Jadi ini yang salah, ya. Kalau yang ini kita datarkan, yang ini pada pengucapan yungki bunyinya gini. Yungqiduna gitu. Yang ini salah. Yang benar begini. Lidah diangkat ya, walaupun dia qafnya di kasroh tetap wala yunqiduni gitu. Mudah-mudahan pelajaran di pertemuan kali ini pertemuan yang ketiga ya, bisa difahami, tentunya bisa diamalkan bersama-sama ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Harapannya ya ikhwah, kaum muslimin wal muslimat, pada saat kita menerapkan tajwid dengan benar ya, tentunya pahalanya pun lebih besar gitu ya. Ketika kita mahir dengan Al-Quran ya, tentu pahalanya lebih banyak dilipat gandakan daripada yang terbata-bata ya. Satu huruf kalau terbata-bata mungkin pahalanya 2 ya kan, hanya 2. Nah, semakin bagus bacaannya, semakin mahir dengan Al-Quran, maka dia tentu semakin semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi pula lipat gandanya, seperti itu. Nah, ya, jadi ketika seorang membaca Quran kemudian dia memberikan hak-hak hurufnya, sifat-sifatnya ya, pengucapannya, maka itu lebih sempurna, lebih banyak pula pahalanya. Maka jangan bosan untuk kita mempelajari tajwid, cara membaca dengan tartil yang benar ya. Semoga dengan kita mengamalkan itu, insya Allah ya, bacaan kita, ya, zikir kita, wirid kita setiap kita membaca Al-Quran itu nilainya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran kita di pertemuan kali ini, semoga memberikan manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.